Bidan Indri. Saya bidan praktek dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Sulteng, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D3 Kebidanan. Pada pagi hari ini, saya yang bertugas di sini tujuannya untuk membantu ibu menolong proses persalinan kala 2 pada ibu. Ibu sudah siap? Oh, ibu sudah siap. Kalau begitu, sebentar saya akan melakukan tindakannya. Dan sebelum saya melakukan tindakan pada ibu, saya akan menutupkan ruangan dengan tirai agar tetap menjaga privasi ibu. Selanjutnya saya akan melihat dan mendengar tanda-tanda persalinan kala 2 pada ibu. Yang pertama, adanya dorongan meneran seperti ingin BAB, perineum menonjol, lalu anus dan vulva ibu itu membuka. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat. Yang pertama, alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu terdiri dari yang pertama celemek, nurse cap, kacamata. Lalu saya mempersiapkan peralatan ibu dan bayi. Peralatan ibu dan bayi ada handuk, peralatan bayi, ada pakaian bayi. Lalu saya mempersiapkan alat yang steril di dalam partuset. Ada yang pertama dili pengisap lendir, pinset anatomi, pinset chirurgis, gunting episiotomi, gunting tali pusat, klem dan spet, lalu handscoon. Lalu ada funduskop, oksitosin, kapas bersih dan bengkok. Selanjutnya ada sepatu boot. Selanjutnya saya memakai celemek. Setelah saya memakai celemek, langkah yang berikutnya saya melakukan cuci tangan. Langkah yang pertama, saya buka keran, lalu basahkan tangan dengan air mengalir, lalu tuangkan sabun pada telapak tangan, gosok kedua telapak tangan, punggung-punggung tangan secara bergantian, lalu sela-sela jari, buku jari, ibu jari secara bergantian, lalu ujung kuku secara bergantian. Bilas menggunakan air bersih. Matikan keran dengan menggunakan siput. Lalu menggunakan handuk. Setelah saya mencuci tangan, lalu saya memakai semua alat pelindung diri. Yang pertama, saya pakai sepatu boot. Yang kedua, saya pakai nurse cap. Lalu saya pakai kacamata. Selanjutnya, saya pakai sarung tangan di tangan yang dominan. Lalu saya akan mengisap oksitosin 10 unit. Saya ambil oksitosin lalu saya patahkan oksitosin dan ambil spet.
Lalu saya menghisap. Lalu saya letakkan kembali speednya di dalam satu set. Selanjutnya saya akan melakukan vulva hygiene kepada ibu. Yang pertama, saya dekatkan bengkok di dekat ibu. Lalu saya ambil kapas yang sudah dibasahi dengan desinfeksi tingkat tinggi. Vulva ibu dari depan ke belakang. Yang pertama dari labia minora dengan 1 kali usapan, labia minora dengan 1 kali usapan, baik. Karena sarung tangan saya terkontaminasi feses ibu, maka selanjutnya saya akan menggantikan sarung tangan dengan arah terbalik, lalu saya letakkan di wadah klorin. Karena sarung tangan tadi terkontaminasi dengan feses, maka selanjutnya saya memakai kembali sarung tangan pada kedua tangan saya. Setelah saya memakai sarung tangan, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan dalam dengan yang pertama saya masukkan tangan panjang saya. Lalu saya akan memeriksa serviks ibu, apakah serviksnya dalam keadaan baik atau tidak. Lalu saya memeriksa porsio, apakah porsionya menipis atau belum. Setelah itu saya memeriksa ketuban, apakah ketubannya sudah pecah atau belum. Karena ketuban ibu belum pecah, maka saya akan melakukan pemecahan ketuban menggunakan setengah kohor. Pertama-tama saya mengambil bengkok, lalu letakkan bengkok itu di dekat ibu. Lalu saya mengambil setengah kohor. Lalu saya masukkan setengah kohornya, masukkan dengan arah terbalik menelusuri jari tangan. Selanjutnya saya akan melakukan pemecahan. Ketubannya sudah pecah, maka pemecahan sudah selesai. Saya keluarkan setengah kohor. Saya keluarkan setengah kohor, lalu saya letakkan di bawah wadah klorin. Selanjutnya saya akan memeriksa penurunan kepala. Dan penurunan kepala sudah di Hodge 2 dan terletak di bawah simpisis. Dan teraba apakah ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil atau dahi. Dan disaba ubun-ubun besar. Lalu saya akan melepaskan sarung tangan. Selanjutnya sebentar saya akan melakukan denyut jantung janin. Lalu saya melakukan ukuran denyut jantung janin. Ibu boleh saya pinjam tangannya sebentar? Boleh ibu. Tangan dilepas ibu, terima kasih sudah selesai. Denyut jantung janin ibu
sudah dalam batas normal. Lalu menjelaskan kepada ibu bahwa pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janin baik. Ibu, pembukaan ibu sudah lengkap dan keadaan janin ibu sangat baik. Ibu, selanjutnya saya akan mengaturkan posisi ibu. Kaki ibu agak buka sedikit. Ya, lalu tangan ada di pergelangan kaki ibu. Ibu jangan segan-segan untuk membukakan kakinya ibu ya. Dan ibu, apakah ibu sebentar untuk penolong persalinnya, pendamping persalinannya? Apakah ibu mau dengan keluarga yang lain atau ibu mau dengan suaminya sendiri? Sama suami sendiri. Suami sendiri. Om, no di depan Om. Om sebentar itu di sini mendampingi ibu dalam proses persalinan. Tangannya itu sebentar ada di belakang punggung ibu, menopang punggung ibu. Pada saat melakukan persalinan sebentar, Ite harus memberi dukungan kepada ibu, memberi semangat kepada ibu. Ibu, pembukaannya sudah lengkap. Sebentar, jika tidak ada his, ibu boleh meneran. Tapi kalau masih ada his atau kontraksi, ibu harus menarik nafas panjang, ibu. Bagi ibu, karena sudah ada his, boleh ibu meneran. Tidak ada his, maka ibu melakukan meneran. Ayo, silakan ibu. Terus ibu, sedikit lagi ibu. Sabar ibu, sabar ibu, sabar ibu. 1, 2, 3, meneran ibu. Sedikit lagi ibu. Ya ibu, sedikit lagi ibu. Pintar ibu, pintar ibu. Baik ibu, kepalanya sudah kelihatan. Sedikit lagi ibu. Sudah ibu. Baik ibu, karena kepalanya sudah kelihatan di vulva. Lalu selanjutnya saya akan meletakkan handuk bersih di atas perut ibu. Dan saya letakkan kain sepertiga di bawah bokong ibu. Permisi ya ibu, angkat sedikit bokongnya ibu ya. Baik ibu, sebelum saya melakukan tindakan persalinannya ibu, saya akan memakaikan sarung tangan pada kedua tangan saya. Baik, karena saya sudah menggunakan sarung tangan, maka tangan yang satu saya melindungi perineum dan tangan yang satu saya letakkan di atas sifisis untuk menahan kepala bayi. Ibu sebentar, kalau kepalanya sudah keluar, ibu meneran sedikit ya ibu. Ayo ibu meneran ibu, sedikit lagi ibu. Iya ibu, sedikit lagi ibu, sedikit lagi ibu. Karena kepalanya sudah keluar, saya memeriksa apakah ada lilitan tali pusat pada leher bayi. Karena tidak ada lilitan tali pusat, maka selanjutnya saya akan menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar. Sambil menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar menggunakan tangan biparental. Karena kepala bayi sudah melakukan paksi luar, selanjutnya saya akan melahirkan bahu. Karena bayinya sudah lahir, maka saya melakukan penilaian sekilas. Warna kulit bayi kemerahan, tangisan bayi kencang, frekuensi pernafasannya baik. Kemudian saya letakkan bayinya di atas perut ibu dan keringkan.
proses persalinannya sudah selesai, maka saya akan melepaskan sarung tangan.